Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Nama lain dari kitab Wahyu selain disebut kitab akhir zaman, juga disebut kitab malaikat-malaikat. Kenapa? Karena di dalam kitab Wahyu banyak sekali digambarkan tentang malaikat-malaikat yang hadir. Dan salah satu dari malaikat-malaikat itu, karena kalau kita lihat ada beberapa pembagian tentang malaikat. Yang pertama adalah malaikat-malaikat yang membawa pesan misalnya. Lalu yang kedua adalah malaikat-malaikat yang menguatkan orang percaya. Lalu juga ada malaikat-malaikat yang membawa hukuman atau murka Allah. Lalu juga ada malaikat-malaikat yang berperang melawan roh-roh kegelapan. Berarti Alkitab ini adalah buku yang sangat lengkap, mulai dari penciptaan manusia dalam kitab Kejadian terus sampai akhir dunia di dalam kitab Wahyu. Bahkan bukan hanya peran manusia dan Tuhan serta dosa dan kebenaran, tetapi juga peran iblis yang mau menyerang manusia, tetapi juga peran malaikat yang dalam hal ini di satu sisi menjadi mediator antara Allah dengan manusia, tetapi sekaligus menjadi kekuatan buat manusia untuk dibela, disertai, tetapi sekaligus juga adalah kemenangan manusia untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, karena malaikat-malaikat juga dipakai oleh Allah untuk melayani manusia dan berperang bagi manusia melawan segala kuasa kegelapan. Itu sebabnya waktu kita menjadi orang percaya tidak ada yang perlu kita takutkan selama hidup kita benar, selama hidup kita dekat sama Tuhan. Itu sebabnya nggak perlu khawatirkan betapa banyaknya serangan iblis yang dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana kita tetap dekat dengan Tuhan. Allah memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan, sehingga malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang malaikat yang terbang dengan Injil di tangannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin setelah mendengar program ini berkata, aduh, ini bicara tentang apa ini? Malaikat yang akan terbang dengan Injil di tangannya. Nah, itu akan menarik kita bahas dalam Wahyu pasal 14. Wahyu 14 ayat 6 bilang demikian, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari di sini. Ada seorang malaikat yang terbang dengan Injil di tangannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, malaikat yang terbang dengan Injil di tangannya kemudian berbicara kepada semua penduduk bumi, bahasa, bangsa, dan kaum, kata Alkitab, untuk mengingatkan mereka untuk takut akan Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menyadari penghakiman Tuhan yang sudah dekat. Lalu pertanyaan kita, apakah itu berarti malaikat akan naik ke langit, lalu ngomong dari langit dengan suara menggelegar dan berkata, bertobat, Yesus sudah mau datang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ini sebuah gambaran yang bukan sepolos itu yang mau digambarkan oleh Alkitab, tetapi saya percaya ini adalah sebuah
visi dari Tuhan yang diberikan kepada Yohanes untuk menggambarkan bahwa di akhir zaman Allah akan pakai sesuatu yang sifatnya secara menyeluruh dapat diterima oleh dunia ini. Karena itu saya percaya bahwa gambaran dari malaikat yang terbang dengan Injil di tangannya ini adalah salah satu strategi Allah yang Allah akan kerjakan di akhir zaman, yaitu pelayanan melalui media. Bagaimana di akhir zaman Allah akan pakai televisi, Allah akan pakai satelit, Allah akan pakai radio, Allah akan pakai pelayanan media ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, lalu pertanyaan, kenapa di akhir zaman ini Allah harus memakai pelayanan media? Kan selama ini pelayanan gereja udah cukup baik, pelayanan sekolah, rumah sakit, pelayanan yang ada kan sudah cukup baik. Betul, tetapi ada beberapa hal-hal yang spesifik yang luar biasa tentang pelayanan media. Yang pertama, karena pelayanan melalui media menembus berbagai tembok denominasi gereja. Saya ulangi sekali, karena pelayanan media menembus berbagai tembok denominasi gereja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan misionaris itu baik, pelayanan gereja itu baik, pelayanan penginjilan yang ada hari ini sangat luar biasa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu kita sadari bahwa pelayanan yang ada hari-hari ini sangat dibatasi oleh tembok-tembok gereja yang ada. Sehingga akhirnya orang mulai merasa, loh itu kan pelayanan kamu, bukan pelayanan saya. Loh itu kan cara kamu menangkan jiwa, itu kan bukan cara saya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, bahwa jiwa-jiwa yang sudah mau diselamatkan, akhirnya kita batasi sendiri dengan tembok-tembok yang kita bangun. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman Allah sedang rindu untuk meruntuhkan semua tembok-tembok ini. Karena di akhir zaman akan ada penuaian yang besar-besaran, sehingga tidak ada satu tembok-tembok apapun yang bisa menampung. Sehingga tembok-tembok ini justru menghalangi banyak jiwa-jiwa yang mau datang. Nah, saya tidak sedang bermaksud untuk berkata nggak perlu gereja. Saya tidak sedang bermaksud berkata bahwa semua gereja harus satu cara ibadahnya, model pelayanannya. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi yang saya sedang mau maksudkan adalah bagaimana sikap kita bisa menerima perbedaan. Karena cara kita menyanyi boleh berbeda, mimbar di gereja kita boleh berbeda, cara-cara pelayanan kita untuk menjangkau jiwa boleh berbeda. Tapi yang harus kita ingat, kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sudah saatnya kita saling menopang, sudah saatnya kita saling bergandengan tangan, sudah saatnya kita saling menghargai perbedaan. Dan akhirnya kita melihat, oh jiwa-jiwa akan diselamatkan. Itu sebabnya di akhir zaman Allah akan pakai pelayanan media ini dapat menembus berbagai tembok denominasi gereja, sehingga hanya firman yang murni yang diberitakan. Bukan lagi perbedaan sakramen, perbedaan dogmatik, tetapi hanya pemberitaan firman tentang pertobatan, tentang keselamatan, tentang kekuatan, tentang kesucian hidup, dan tentang ketabahan dan ketaatan untuk berjalan terus di dalam kebenaran. Berarti yang pertama, kenapa di akhir zaman Allah memakai pelayanan media? Karena pelayanan media menembus berbagai tembok denominasi gereja. Berarti setiap kita di dalam gereja kita masing-masing, kita harus betul-betul jadi berkat di gereja kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus bergandengan tangan dengan berbagai perbedaan. Sejauh kita harus tetap jaga antara yang sesat dan tidak sesat. Untuk hal-hal yang sesat kita harus berani dengan tegas berkata itu sesat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga harus punya pengertian yang benar tentang apa itu sesat. Jangan karena berbeda dengan kita, jangan karena kita nggak percaya lalu kita mulai berkata sesat. Jangan karena kita tidak mengerti lalu kita berkata sesat. Sesat itu adalah yang bertentangan dengan firman Tuhan dan yang menghujat nama Kristus, itu sesat. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, walaupun mereka berbeda dengan kita, tapi mereka juga satu dengan kita. Jadi dari sini Alkitab mau menggambarkan buat kita, sudah saatnya kita menyikapi perbedaan dalam kedewasaan untuk saling bergandengan tangan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, mengapa di akhir zaman Allah memakai strateginya itu pelayanan media? Yang kedua, karena pelayanan melalui media dapat menembus tembok-tembok yang tertutup. Tahukah saudara bahwa setan mau bangun tembok-tembok untuk menjaga supaya pelayanan atau jiwa-jiwa tidak bisa menembus orang-orang tertentu. Tetapi apa yang terjadi? Allah membangkitkan pelayanan media. Kenapa Allah perlu membangkitkan pelayanan media? Karena kalau sekedar gereja, bisa saja orang menolak dan tidak mau datang ke gereja. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang media, melalui radio, melalui televisi, orang bisa saja berkata
kita, di ruangan kita, di daerah kita tidak boleh ada gereja dibangun. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui radio, melalui televisi, melalui satelit, melalui internet, Injil akhirnya terus tersebar, memasuki pintu-pintu yang terkunci, memasuki tembok-tembok yang tertutup, dan menyatakan bahwa Yesus Kristus hidup. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Jadi di akhir zaman Allah akan pakai pelayanan media, karena pelayanan media menembus berbagai tembok denominasi gereja. Yang kedua, karena pelayanan melalui media menembus tembok-tembok dan pintu-pintu yang terkunci. Dan yang ketiga, karena pelayanan melalui media itu praktis dan efektif dalam menjangkau jiwa-jiwa. Taruhlah pelayanan seperti yang sudah sedang dengar melalui radio ini. Apa yang terjadi? Setiap saat kita bisa dengar firman. Jadi ada follow up yang terus menerus, ya kan? Kalau sudah ke gereja mungkin hanya hari Minggu ada kebaktian, atau ada kebaktian tengah minggu, ada ibadah PA. Tetapi mungkin nggak bisa tiap hari ada pelayanan ibadah. Kenapa? Karena segala sesuatu mesti diatur baik. Sudah hadir di sebuah KKR, kebangunan rohani luar biasa. Tetapi kemudian follow up-nya berat. Itu sebabnya perlu pelayanan integrasi, di mana setiap kita saling menopang, setiap kita saling mendorong, setiap kita saling membangun, saling bersinergi, saling bergandengan tangan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saatnya setiap kita berkata, Tuhan, ini hidup saya, dengan keberadaan saya mau melayani Tuhan. Hidup saya harus jadi berkat, hidup saya harus bawa damai, hidup saya harus senantiasa menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saya. Dan itu berarti mengingatkan kepada kita, di akhir zaman ini tidak ada yang tidak akan dipakai oleh Tuhan. Di akhir zaman bahkan sampai radio televisi pun dipakai oleh Tuhan, yang selama ini sudah dirampas oleh kegelapan. Sehingga kalau kita lihat tayangan yang sebetulnya tidak pantas ditayangkan, itu yang ada hari-hari, dan itu yang digemari. Tayangan-tayangan cabul, tayangan-tayangan yang mistik, tayangan-tayangan yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, kekerasan, bentakan, makian. Itu yang menjadi tayangan-tayangan rating tinggi. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, sudah saatnya kita kembali kepada kebenaran yang sebenarnya, bahwa kita harus jadi saksi, kita harus jadi berkat, kita harus jadi terang, dan setiap kita perlu kembali melayani Tuhan, bergandengan tangan di tengah perbedaan, tetap menyikapinya dalam kedewasaan, sehingga kita bisa melihat nama Kristus dipermuliakan. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang hari-hari ini merasa bahwa perbedaan gereja menjadi tembok-tembok pemisah. Tetapi hari-hari kami dengar firman Tuhan bahwa kami harus saling bergandengan tangan, kami harus berani menyikapi perbedaan dalam kedewasaan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah satu persatu, jadikan kami satu, jadikan kami saling menghargai, jadikan kami saling menopang satu sama lainnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Rumah tangga diberkati, orang-orang muda diberi kekuatan baru untuk berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Yesus mengasihi kita, Yesus punya rencana yang indah buat hidup kita, dan tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan dan mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.